Ya, ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Haning seperti biasa, ya. Mari kita buka surat 16 ayat 18. Silakan. Oke, surat An-Nahl surat 16 ayat 18. Ya, ya betul. Bismillahirrahmanirrahim. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sungguh Allah benar-benar Maha Pengampun, Maha Penyayang. Jika kamu menghitung nikmat Allah, maka semua orang nggak bisa menghitungnya. Gampangnya misalnya dari desahan nafas yang kita rasakan. Yang setiap hari Allah berikan baik diminta ataupun tidak diminta. Betul nggak Pak? Ya, betul Ustaz. Ya. Jadi Allah memberikan nikmat tanpa batas, tanpa diminta Allah kasih. Terus poin yang kedua tadi apa? Coba jika kamu menghitung nikmat Allah, diulang Niscaya Pak. jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sungguh Allah benar-benar Maha Pengampun, Maha Penyayang. Jadi nikmat yang paling besar itu apa Pak di kalimat yang tadi yang terakhir itu Pak? Maha Allah. Pengampun dan Penyayang. Nah, bayangkan kalau Allah tidak maha pengampun dan penyayang kan gimana coba kita hidup? Kita punya dosa, salah terus nggak diampuni, terus mau apa kan hidup kan? Iya, Jadi hal yang kedua yang harus Bapak Ibu syukuri ternyata secara sadar tidak sadar Allah itu selalu mengampuni apapun yang menjadi kesalahan kita. Ya, sebanyak apapun dosa kita, selama memang kita niat sungguh-sungguh bertobat kepada Allah, memohon ampun kepada Allah, insya Allah akan ampuni dan tetap Allah Maha Penyayang. Buktinya orang kafir aja masih dikasih rezeki, kesalahan kita pun tetap diluruskan kembali. Bahkan sampai nyawa kita sampai di tenggorokan pun tetap Allah tunggu. Kan begitu kan Pak? iya, iya Ustaz. Nah ini kenapa saya menyampaikan gini. Jadi ini perjalanan saya haji, kebetulan saya ini udah di Mina ya. Oh, Ternyata meskipun travelnya sama, fasilitasnya sama, tetap yang terjadi itu berbeda-beda Pak. Kenapa berbeda-beda? Karena Allah memanggil kita. Ketika Allah memanggil kita dengan panggilan haji, maka sebenarnya kan harusnya orang itu sadar bahwa ini itu semua adalah panggilan Allah. Kalau mau dipanggil Allah ya terserah Allah mau ngapain juga sama kita kan terserah kan Pak harusnya. Ternyata ada dua hal saja yang harus dipegang. Mau haji, mau umroh itu cuma dua hal. Yaitu apa? Kita menerima dulu takdir Allah dengan keriduan kita kepada Allah. Oh ini memang semua adalah perlakuan Allah. Yang kedua selalu bersyukur terhadap apapun yang Allah berikan. Dan ternyata dengan dua jurus ini, yaitu menerima dan bersyukur itu, insya Allah semua perjalanan, semua kesulitan akhirnya jadi mudah, Fani. Jadi ini yang saya oh, rasakan langsung. Ternyata di dalam hidup itu, kalau kita mau apa ya, mempraktikkan dua hal ini, menerima, ridho dengan takdirnya Allah, setelah itu bersyukur terhadap apapun yang Allah berikan, itu luar biasa, Pak. gitu ya. Jadi Baik Ustaz. silahkan Bapak Ibu melakukan ibadah, silahkan melakukan apapun, tapi ingat prinsip dasar di dalam menjalani itu cuma dua hal. Menerima takdir Allah dan selalu bersyukur terhadap apapun yang Allah berikan. Nanti Bapak Ibu rasakan aja. Atau misalnya seminggu protes, emosi, ngeyel gitu ya, silahkan. Nanti minggu depan coba praktek menerima, bersyukur. Nah nanti silahkan rasakan perbedaannya. Antara yang menerima dan selalu bersyukur kepada takdir Allah. Ternyata cuma itu sebenarnya. Jelas Paning ya? Ya Ustaz, jelas Ustaz. Sekarang saya tanya, untuk menerima dan bersyukur itu sebenarnya sulit atau mudah, Pak? Kalau kita menyadari mudah Ustaz. Ya harusnya mudah lah. Itu tergantung diri kita kan. Biasanya gitu. Iya, betul kan tergantung diri kita. Dan Ya, sebenarnya kan mau bersyukur atau tidak bersyukur pun kan tetap aja kita harus menjalani kan, Pak, takdir-takdir ya, Allah kan karena memang ya, hidup kita itu kan. betul. Nah, jadi pembelajaran yang paling penting saya cuma singkat aja ini ya. Ya, Intinya bukan seberapa
banyak apa yang kita capai, tapi seberapa banyak kita bersyukur kepada Allah. Gitu. Ya. Jadi Dalam ya, itu yang dipegang saja. Semoga nanti Bapak Ibu semakin dimudahkan. Jelas ini panik ya? ya, jadi dalam kondisi apapun kita tetap harus menerima dan bersyukur, 2 poin itu ya Ustadz ya. Karena kan tadi ayatnya jika engkau menghitung nikmat Allah, maka tidak ada yang bisa menghitungnya kan? Iya, nggak kamu. Benar nggak? Hitung, nggak tidak hitung. Makanya yang harus jadi patokan bukan seberapa banyak apa yang kita capai, tapi seberapa banyak kita selalu bersyukur terhadap apapun yang Allah takdirkan. Setelah kita ridho, setelah kita ikhlas, ya tinggal tunggu aja. Allah pasti ridho. Kenapa? Saya yakin karena kan Allah Maha Pengampun dan Penyayang itu, Pak. Ya. Semakin kita menyadari, semakin kita yakin Allah Pengampun dan Penyayang, maka apapun yang kita lakukan, insya Allah nanti Allah mudah ridho terhadap apapun yang kita lakukan. Kalau Allah sudah ridho kan dipermudahkan, Pak. Dan itu yang dirasakan itu, Pak. Jadi haji ini bukan masalah mampu, bukan masalah kita pengalaman atau tidak. Masalah kita menerima dan bersyukur terhadap apapun yang Allah lakukan kepada kita. Semakin kita sadar, semakin cepat kita mendapatkan pertolongan gitu kan. Ya. Sama ketika kita diuji, semakin kita misalnya sadar, menerima, lalu bersyukur tetap terhadap apapun, itu semakin enak nantinya. Pokoknya kata kuncinya cuma itu. Nanti silahkan dipraktekkan ya. Kalau mau percobaan yang tadi saya sampaikan, seminggu paling ngeyel, pokoknya nggak terima, marah, seminggu ada kejadian nerima, ridho, terus bersyukur. Nanti kita rasakan perbedaannya. Sebenarnya simpel seperti itu. Dan menurut saya juga orang-orang sudah merasakan itu, Pak. Ketika kita menerima sama tidak menerima itu efeknya berbeda kok. Nah itu dia yang harus disadari sebenarnya. Jelas Bapak Ibu sekalian ini? Jelas Baik. Ustadz. Satu pertanyaan aja kalau ada, kalau tidak itu dulu ya Bapak Ibu. Bekalnya cuma itu yang saya rasakan. Ustadz, gimana? kalau mengenai kesabaran itu juga mesti bagian dari syukur itu ya Ustadz ya. Iya kan sabar itu kan perintah Allah. Jadi gini, orang yang bersyukur itu adalah orang yang menjalankan perintah Allah. Jadi meskipun kita mulut alhamdulillah alhamdulillah tapi nggak menjalankan perintah Allah kan sebenarnya tidak bersyukur, Pak. Gitu. Jadi ketika misalnya kita tanya orang yang bersyukur itu apa? Ya orang yang menjalankan perintah Allah. Salah satu perintah Allah adalah ridho dengan ketetapan Allah. Salah duanya adalah selalu mensyukuri apapun yang Allah berikan. Mau sesuai, tidak sesuai. Karena kan intinya Allah lebih tahu dari kita kan, Pak? Iya, ya Ustaz. Kalau Allah lebih tahu dari kita ya jangan sok tahu seakan-akan ini tidak baik, seakan-akan ini nggak pas. Kan itu kadang-kadang kita merasa lebih tahu dari Allah kan? Ya. Seperti misalnya ujian. Ketika Allah menguji kesabaran seakan-akan kok begini. Padahal kan Allah lebih tahu yang terbaik untuk kita. Ya kalau memang kalau Allah lebih tahu ya sudah gitu, dijalani aja gitu. Ya Ustaz. Iya, jelas ya Bapak Ibu sekalian ya. Tipsnya sederhana. Ya, silahkan nanti dirasakan saja ketika Bapak Ibu takdir menerima kodar-kodar, terus Bapak Ibu selalu bersyukur terhadap situasi, nanti dirasakan aja. Apakah hidup kita akan semakin dimudahkan atau semakin disulitkan? Apakah nikmat-nikmat akan semakin banyak bertambah atau semakin sedikit atau malah semakin sulit? Karena sesulit apapun sebenarnya kalau bersyukur insya Allah akan jadi mudah. Jadi kata kuncinya cuma itu. Mudah-mudahan semakin lama kita bisa semakin sadar di dalam menjalani hidup Bapak Ibu sekalian. Ya, tetap bersyukur kepada Allah, silahkan berikhtiar semaksimal mungkin, tapi ingat ketika kejadian itu nggak sesuai, langsung terima, langsung jalani lagi. Terima, jalani lagi. Karena memang tugas kita kan menjalani ikhtiar demi ikhtiar secara istiqomah kan. Bukan berpikir hasilnya bagaimana, sesuai tidak sesuai, itu kan urusan Allah, kembali kepada Allah. Jelas Bapak Ibu sekalian ya? Oke, kalau jelas itu dulu. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di kajian berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz.